Waalaikumsalam Mas Agus Alamsyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ani. Iya, dipersilakan Mas Agus untuk saya diberikan waktunya. Oke, terima kasih kesempatannya, atur nuhun. Saya sangat senang sekali diberi kesempatan untuk menyampaikan beberapa penasaran saya aja gitu. Terima kasih sekali lagi Bu ya atas akhirnya saya dapat kesempatan. Tadi di kajian Bidalil Quran ada pernyataan bahwa Allah geram terhadap orang-orang munafik kala itu. Saya menangkap bahwa kita ini sejak lahir mungkin sudah dikasih fasilitas oleh Tuhan untuk memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang dimiliki ya, berpikir, melihat, mendengar. Dan saya menangkap ya hanya penasaran begini. Jadi Tuhan seperti membiarkan kita untuk untuk berpikir, atau Tuhan pada akhirnya bisa membiarkan keliaran berpikir kita dalam pemahaman-pemahaman yang diyakini sendiri manusia gitu ya. Jadi saya berpikir karena jadi pertanyaan, berarti ada orang yang terbimbing hidayah, ada orang yang dibiarkan pikirannya liar gitu Bu ya. Nah saya ingin dapat itu gitu ya, ingin dapat penjelasan lebih jauh tentang tadi bagaimana orang-orang munafik menentukan pilihannya di zaman Kangjeng Nabi saat itu, di konteks zaman itu mungkin ya. Jadi sepertinya Tuhan geram membiarkan. Padahal kan kalau Tuhan memberi hidayah untuk mereka jadi benar juga sangat mungkin. Tapi kalau saya perhatikan kalimatnya seperti Tuhan membiarkan keliaran orang munafik dalam pikirannya seperti itu ya. Maaf bila kurang pas, tapi intinya saya sangat berterima kasih dikasih kesempatan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya ingin menjawab, bukan Tuhan membiarkan orang berpikir, tetapi malah justru Tuhan menyuruh kita untuk berpikir. Bukan membiarkan, menyuruh kita berpikir. Al-Quran juga disuruh ditadabbur, afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubihim aqfaluha. Kenapa kamu tidak memikirkan Al-Quran? Dipikirkan bukan dibaca. Ya, berulang-ulang Tuhan menyerukan kita, memanggil kita, ya ulil absar. Ya, inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa 'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Berpikir bukan kebebasan, tapi perintah Tuhan kita untuk berpikir. Nah, umat Islam sekarang ini merasa takut berpikir bebas, itu takut salah. Padahal dalam agama Islam, peradaban Islam, di dalam kitab fikih ada, kitab akidah ada. Ketika orang itu berpikir, berijtihad, menggali suatu kebenaran, lalu dia salah, mendapat satu pahala. Kalau dia benar, dapat dua pahala. Baida asoba falau ajran, wa lam yusib falau ajr wahid. Kalau benar dapat 2 poin, kalau salah dapat 1 poin. Kalau yang tidak mikir, ya itu yang berdosa. Iya, jadi berpikir itu mesti bebas. Ya, tidak bisa berpikir separuh-separuh. Berpikir yang terpimpin, yang terarah, nggak bisa berpikir bebas. Nah, nanti apapun yang Anda temukan, sebab beragama sendiri kan bukan sekedarnya percaya, tutup mata, matikan lampu, ya tutup jendela dan tutup pintu, lalu kita yakini. Ya bukan seperti itu beragama. Ya beragama harus dipikirkan sampai Anda yakin. Ya, saya mungkin lebih menghargai orang yang mengatakan tidak ada Tuhan. Setelah dia mencari bukti adanya Tuhan nggak ketemu, ya sudah dia yakin tidak ada Tuhan. Sekalipun juga tidak bisa membuktikan ketiadaan Tuhan juga. Daripada orang yang munafik, yang aku percaya tapi tidak percaya. Orang yang ragu-ragu dan sebagainya. Lalu yang menjadi masalah, di mana kesalahan orang berpikir? Malah justru kita harus berpikir. Nah, ketika kita berpikir,
Jangan berharap hasil pikiran kita akan sama. Karena kita ketika memikirkan apapun itu selalu hanya melihat dari sudut pandang tertentu. Jadi kita jangan dulu menyalahkan orang lain ketika pendapat kita berbeda. Kacamata ini kata saya ada di sebelah selatan, betul nggak? Kata Pak Tato ada di sebelah utara, betul nggak? Bertentangan nggak ini? Ya tidak. Kenapa? Karena duduk kita posisinya berbeda. Maka ketika sudut pandang seseorang itu berbeda, kita jangan lalu mengambil kesimpulan bahwa ini terjadi paradoks. Keburu akhirnya menyalahkan orang lain yang tidak sama. Itu yang tidak boleh menyalahkan pikiran orang lain. Kita juga disuruh berpikir dan kita juga menghormati pikiran orang lain. Karena bagaimanapun untuk menentukan bahwa pikiran orang itu salah, itu kita tidak punya hak untuk menyalahkan pikiran orang lain. Dan nanti pada ujungnya apapun yang Anda pikirkan, tetap pada akhirnya kesimpulan apapun itu bukan suatu konklusi yang kita pastikan ini benar, kalau tidak seperti ini salah. Seperti kita kasih contoh sederhana saja, contoh yang paling gampang dipahami. Dalam fikih Islam yang bermadhab Syafi'i, ketika kulit kita menyentuh kulit istri bersalaman atau juga memeluk tanpa ada aling-aling, nggak ada kainnya, itu wudunya batal nggak? Batal. Jadi kalau kita mau sholat harus wudu lagi dong. Kata Imam Maliki tidak batal. Jadi nggak perlu wudu lagi, ya udah sholat aja. Karena nyenggol istri ini tidak batal. Kata Imam Hambali madhabnya, kalau ada syahwatnya batal, kalau tidak ada syahwatnya tidak batal. Yang benar mana? Kita jangan terburu-buru, ini berarti kontradiksi ini. Berarti yang satu salah, yang satu benar. Karena ini paradoks. Dua hal yang paradoks itu kesimpulannya yang satu pasti benar, yang satu pasti salah. Lalu mau menyalahin siapa? Mereka tidak paradoks. Kenapa? Karena sudut pandang mereka yang berbeda. Itu persoalannya. Imam Syafi'i melihatnya bahwa ayatnya sama. Aula mastumun nisa. Imam Maliki ayatnya sama. Aula mastumun nisa. Imam Hambali juga sama ayatnya. Aula mastumun nisa. Kenapa kesimpulannya berbeda? Karena sudut pandang yang berbeda. Itu yang jadi persoalan. Dari mana sudut pandangnya? Karena Imam Maliki aula mastumun nisa itu maknanya bukan menyentuh tapi bersentuh-sentuhan, emek-emekan, pegang-pegangan. Ya, suaminya ngeremes lagi ngeremes juga. Ya, tapi kalau Imam Syafi'i aula mastumun nisa menyentuh, baik ada syahwat ataupun tidak syahwat, ketika kulit dan kulit nyenggol itu artinya membatalkan wudu. Jadi di mana letak bedanya? Letak bedanya sudut pandang mereka tentang morfologi. Morfologi bahasa Arabnya seperti itu. Jadi kata wazan mufa'alah itu tidak selalu, kata Imam Syafi'i, tidak selalu yufidu ma'nal musyarakah, tidak selalu memberikan makna saling. Begini, lamasa itu artinya menyentuh. Tapi kalau ada sisipan alif setelah fa'ul fi'li menjadi lamasa panjang, au lamastumun nisa, kata Imam Maliki maknanya saling bersentuhan. Artinya persetubuhan. Menurut Imam Syafi'i tidak. Itu maknanya sulasi mujarrad, maknanya sama dengan tidak pakai sisipan, artinya bersentuh. Jadi tidak selalu kata kerja yang ada sisipan alif menunjukkan saling. Seperti kita mengatakan kepada seseorang ya yang telah menikah, kita mengatakan barakallah lakuma, barakallah.
bukan saling memberkahi kamu dengan Allah, tidak. Semoga Allah memberkahi kamu. Qatalahumullah, bukan qatala tapi qatala, itu bahasa Arabnya bisa maknanya saling bunuh membunuh. Tapi kalau qatalakumullah, semoga Allah membunuh kamu, semoga Allah memusnahkan kamu. Jadi bukan saling memusnahkan. Jadi itu bedanya, sudut pandang yang berbeda maka kesimpulannya berbeda. Nah, di sini kita mungkin belum paham bahwa untuk menetapkan dua hal yang paradoks itu ada 8 persyaratan dalam ilmu logika baru kita tetapkan dua hal yang paradoks. Kalau dua hal itu paradok, memang betul. Yang satu pasti salah, yang satu pasti benar. Umpamanya ada orang ngasih tahu Haji Sulaiman meninggal dunia. Orang lain mengatakan Haji Sulaiman tidak meninggal dunia. Ada dua informasi yang berbeda. Ini berita yang kontradiktif, yang paradok. Kita uji coba, datang ke rumahnya, ternyata lagi ngopi orangnya. Jadi yang benar mana? Yang mengatakan tidak mati. Yang mengatakan mati berarti salah. Ini. Tetapi kita jangan salah paham. Bisa saja berita itu tidak paradoks. Saya punya pengalaman dapat SMS dari teman, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia Bapak Haji Sulaiman, kakaknya Haji Yusuf. Saya segera pakai baju berangkat, ternyata dia sedang ngopi. Kok kamu nggak mati? Saya bilang. Gimana? Saya cek lagi pada yang ngirimnya. Saya datangi Haji Sulaiman, kakaknya Haji Yusuf. Ternyata dia masih hidup. Berita bohong. Dia jawab lagi, Pak Kiai, bukan Haji Sulaiman Kertasmaya, Haji Sulaiman Dukuh. Karena orangnya berbeda, ya tidak kontradiksi dong. Betul nggak? Ada yang mengatakan Buya Sakur pinter. Mengatakan Buya Sakur tidak pinter. Yang benar mana? Kontradiksi nggak? Nanti dulu. Jangan kita mengatakan kontradiksi. Saya nanya, yang mengatakan Buya Sakur pinter, kamu kenal? Kenal. Kapan kamu kenal? Ya, setahun yang lalu, ya kan? Kamu bilang katanya tidak pintar, ya. Kamu kenal, ya kenal. Tahun berapa? Tahun 74. Pada tahun 74 Buya Sakur masih goblok, ya kan gitu. Sekarang tahun 2022 sudah pintar, jadi kontradiksi enggak? Ya enggak juga. Jadi kita mewaspadai pertengkaran antar kita, ya, yang saling menyalahkan mana yang benar, karena kita sudah terjebak menduga itu kontradiksi atau paradok. Ternyata sudut pandang yang berbeda. Situlah makanya umat Islam mesti perlu banyak berpikir. Dengan berpikir cerdas, saya kira pertengkaran di antara kita bisa dihindari. Terima kasih, gitu aja kira-kira.